Apabila selesai silaturahmi dengan warga, saya bantu-bantu kerja di sini, sekalian olahraga. Mudah-mudahan dengan bantuan ini, selain kita beribadah, bangunannya cepat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Doni Pradiputra, pangkat Aibda, jabatan sekarang ini Babin Kantipmas Kelurahan Garege. Jadi di bedah rumah ini berawal dari tanggal 5 Oktober. Pertama kali saya masuk di wilayah Garege ini ditunjuk sebagai Babin Kantipmas di Kelurahan Garege. Saya bertemu dengan Lurah Garege. Kemudian pada saat itu timbul inisiatif untuk bertanya kepada Lurah, apakah ada warga kita yang kurang mampu. Namun pada saat itu Lurah secara spontan, Lurah memperlihatkan foto. Kemudian terlihatlah di foto itu bahwa ada ibu-ibu dengan rumah yang begitu reok, yang sepertinya tidak layak huni. Kemudian saya bertanya, di daerah mana ini Pak Lurah? Pak Lurah menerangkan bahwa daerah itu di RW 1 RT 3. Kemudian setelah sholat zuhur, saya langsung menuju lokasi dan saya cari Pak RT-nya. Kemudian saya berkoordinasi, lalu saya temui, langsung lihat ke lapangan. Dan setelah saya lihat, ternyata benar yang disampaikan itu, bahwa rumah ini tidak layak huni. Dan pada saat itu saya berusaha masuk ke dalam rumah itu. Saya lihat memang benar, pada saat itu kebetulan habis hujan. Saya datang ke sini, kemudian saya minta izin untuk masuk ke rumah itu. Namun pada saat itu salah satu ibu-ibu itu mengatakan, jangan buka sepatu Pak, pakai aja. Saya pikir ya tidak ada etika kalau kita masuk pakai sepatu. Kemudian setelah saya lihat, ternyata di rumah itu seperti tanah yang habis kena hujan. Tanah itu tanah liat, habis kena hujan, basah semuanya di dalam itu, becek. Karena itu saya minta izin, ya udah kalau memang nggak boleh saya buka sepatu, saya pakai sepatu, nggak apa-apa ya Bu, nggak apa-apa Pak, masuk aja. Ternyata saya lihat memang becek di rumah itu, dan semuanya di mana-mana penuh air di lantai itu, yang namanya lantai tanah lantainya. Kemudian saya lihat semuanya, di situ saya merasa tersentuh. Dan awalnya saya itu berniat untuk membelikan kabel. Sebab setelah saya tanya, ternyata 5 tahun terakhir keluarga ini di 3 kakak ini tidak ada mempunyai lampu. Dan keadaan rumahnya pun tidak layak huni, tidak layak ditinggali. Kemudian kayu-kayu yang sudah lapuk berserakan di dinding-dinding itu untuk menutupi dinding yang sudah bolong-bolong. Kemudian atap-atap seng yang bekas ditutupin ke situ untuk menghindari dari angin, udara malam. Kemudian pada saat itu saya sampaikan kepada Pak RT bahwa saya ada niat untuk membelikan lampu. Pak RT, mohon izin saya untuk membelikan kabel
lengkap semua pakai lampu-lampunya. Dan niat saya mau menemui orang sekitar, siapa yang mau memberikan lampu, 1 buah lampu saja untuk penerangan di 3 kakak ini. Kemudian di situ ternyata tidak lama saya ditelepon sama ketua LPM dan Pak Lurah menanyakan keberadaan saya, dan saya katakan di lokasi ini. Kemudian beliau langsung turun, datang, dan beliau mengatakan di situ bahwa, "Pak, mohon maaf, ini PR kita bersama, bukan hanya PR Pak Babin. Jadi sekarang ini kita lakukan bersama-sama." "Oke Pak Lurah, Pak Ketua LPM, ayo kita bersama-sama," saya bilang. Kemudian di situ karena sudah tahu RT sama Ketua LPM, di situ timbul niat saya. Karena yang punya wilayah sudah mengetahui, ya udah sekarang saya punya niat, saya kasihan. Rencananya dari awal saya pengen minta lampu, 1 lampu saja untuk sebagai penerang di rumah ini. Dan itu saya lakukan karena berangkat dari kemanusiaan. Dan kemudian saya akan berpikir bagaimana caranya supaya ke depan rumah ini bisa saya perbaiki. Tapi untuk langkah pertama, saya pengen ada penerangan di rumah ini pada saat malam. Karena LPM, Lurah, RT, RW sudah datang turun ke lapangan semuanya, disitulah baru langsung saya buka bahwa mohon maaf Pak RT, Pak RW, Pak Ketua LPM, saya mohon maaf, saya ada niat untuk membedah rumah ini. Apakah boleh diizinkan? Kemudian dengan senang hati, legowo orang itu memberikan petunjuk-petunjuk apa yang harus saya lakukan sehingga rumah ini bisa dibedah. Dan saya jalani semuanya. Mulai dari menghubungi orang yang saya minta izin sama orang ini bersedia rumahnya dibedah, otomatis dia bersedia. Kemudian saya hubungin orang yang punya tanah, dan kebetulan salah satu yang tinggal di sini ini masih ada hubungan dengan yang punya tanah. Dan di situ saya bermohon kalau bisa saya berangkat dari kemanusiaan, saya pengen orang ini yang 3 kakak ini layak tempat tinggalnya. Kemudian alhamdulillah dengan niat baik yang saya lakukan, alhamdulillah semua pihak mendukung, termasuk yang punya tanah pun mengizinkan. Dengan surat pernyataan saya buat di situ, dan pemilik tanah menyetujui, silakan Pak Babin. Dengan yang Pak Babin lakukan ini kami sangat mendukung. Kemudian saya hubungilah Ninik Mama, semuanya sampai ke Ketua Pemuda, Lurah, Ketua LPM, RW, RT, semuanya saya hubungi dan saya minta berkolaborasi di sini. Intinya kita membantu. Saya ingin membantu keluarga orang ini, dan ditanyakan sama orang itu, terus bagaimana caranya Pak Babin, dananya dari mana? Sekarang kita jangan pikirkan dana. Yang penting sekarang saya ada niat merubah atau membangun rumah ini. Apa yang ada di kita, apa yang ada di saya akan saya korbankan di sini. Dan saya tidak munafik. Di situ saya sampaikan, apabila ada sumbangan dari warga atau keluarga-keluarga di sini di Garege khususnya atau di luar-luar yang ingin beribadah di sini, kita tampung. Namun setelah saya sampaikan demikian, saya secara pribadi, setelah surat semuanya selesai, izin semuanya sudah selesai, saya sampaikan kepada pimpinan bahwa saya akan melakukan
bedah rumah di sini. Dan saya ceritakan bagaimana keadaan keluarga ini. Kemudian pimpinan datang dan melihat, dan alhamdulillah semua pihak setuju. Pada tanggal 16 November, disitulah setelah saya datangkan semua bahan, saya beli bahan-bahan yang akan dibutuhkan oleh tukang, saya siapkan semuanya, dan alhamdulillah Ibu Kapolres pun setuju dan bahagia, senang, mendukung dengan terjadinya bedah rumah ini. Dan alhamdulillah di tanggal 16 November itu Ibu Kapolres bersedia meletakkan batu pertama di sini, di rumah ini. Dan alhamdulillah sekarang sampai detik ini sudah berjalan sampai pemasangan atap. Jadi saya melakukan ini bukan karena ingin apa atau ingin mencari sesuatu atau mencari apa, tidak. Intinya saya melakukan ini berdasarkan berangkat dari kemanusiaan. Karena saya tidak tega saya melihat ini, apalagi saya babin di sini, ditugaskan oleh negara sebagai babin Kantipmas di sini. Saya tidak mau melihat warga saya begini, apalagi di zaman sekarang ini masih ada. Padahal warga wilayah Garegeh itu masih masuk kota Madia Bukit Tinggi. Dan di kota Madia Bukit Tinggi masih ada masyarakat yang kehidupannya begini. Masih tempat tinggalnya berlantai tanah. Dan pada saat hujan itu beceknya minta ampun. Bisa kita bayangkan apabila dari tumpukan seng bekas, kayu-kayu bekas yang sudah lapuk, barang-barang bekas untuk menutup dinding-dinding dan atap, termasuk baleho-baleho bekas yang ditaruh di atap itu, bisa kita bayangkan seperti tumpukan-tumpukan yang ya maaf kita ngomong, tumpukan-tumpukan sampah seperti itu. Bisa kita bayangkan binatang-binatang buas yang bakal masuk seperti ular, lipan atau apa sejenisnya. Bisa kita bayangkan, apalagi yang tinggal di sini itu Ibu Rosmida yang cuman sebatang kara beliau. Tidak ada anak, tidak ada suami, dan umur beliau pun udah di atas 80 tahun. Kemudian Ibu Mar sama Pak Win, itu Pak Win sudah stroke dan berjalan aja, jangankan berjalan, berdiri aja susah. Jadi yang satu kakak lagi itu adalah anak yatim piatu. Ada 3 orang di situ, si Asril, Basrial, sama Dira. Dan Asril 2 orang lah di antara itu. Beliau itu mempunyai penyakit epilepsi. Sewaktu-waktu bisa bangkit. Jadi pekerjaan beliau ini yang anak yatim piatu ini sebagai pemulung. Dari hasil pemulung itulah, memulung barang-barang bekas itulah, dapat uang sedikit, kemudian dibelikan beras secukupnya, alat-alat untuk memasak, kemudian itulah yang dibagi sama 3 kakak ini. Di samping bantuan-bantuan dari warga sekitar. Jadi saya sebagai Babin Kantipmas di sini, apabila selesai silaturahmi dengan warga, saya bantu-bantu kerja di sini, sekalian olahraga. Mudah-mudahan dengan bantuan ini, selain kita beribadah, bangunannya cepat selesai.
Jadi pembangunan ini direncanakan kurang lebih 15 hari. Tapi karena kemarin itu terkendala cuaca, makanya agak molor. Jadi lewat dari udah minggu ketiga ini sekarang. Untuk pengerjaannya alhamdulillah sekarang sudah pemasangan atap. Jadi itulah gambaran, sebagai gambaran oleh kita semua, keluarga ini. Dan saya melakukan ini selain niat hati, niat ikhlas, saya juga tidak bisa bekerja sendiri. Saya dapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari pimpinan saya, Kapolsek, Wakapores, kemudian Ibu Kapolres, semuanya mendukung, termasuk Ninik Mama di sini, warga di sini, pemuka-pemuka masyarakat di sini mendukung saya. Alhamdulillah. Di situ saya makin bersemangat saya. Dengan bantuan dukungan dari mereka dapat terlaksana bedah rumah ini, dan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat, beberapa hari ke depan, insya Allah akan saya usahakan untuk selesai. Dan sekarang selama rumah ini dibedah, beliau sudah kita siapkan tempat, tapi beliau tidak mau. Beliau tinggal di dapur yang beliau ramu menjadi tempat tinggal. Bukan kita tidak menyiapkan tempat, tapi beliau pengennya biarlah Pak, biar saya sekalian menjaga barang-barang di sini. Jadi kita juga tidak memaksa, yang penting kita ingatkan, jaga kesehatan. Insya Allah mudah-mudahan rumah ini bisa cepat selesai, cepat ditempati, dan dapat beribadah di sini. Jadi demikian. Kalau untuk ke depan bagaimana perkembangannya akan saya sampaikan, saya laporkan kepada pimpinan bagaimana perkembangannya dari bedah rumah ini, dan insya Allah secepatnya akan saya usahakan. Kebetulan untuk sekarang ini saya akan suruh tukang untuk lembur supaya cepat pengerjaan rumah ini, dan insya Allah beberapa hari ke depan bisa kita selesaikan. Mohon doa kita semua, mohon doa semua pihak, semoga kita semangat, kita dapat dukungan dan diberi kelapangan, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terlaksananya bedah rumah ini, dan mudah-mudahan kita sukses untuk membedah rumah ini.